Kita masuk ke state. Kemarin kita kan udah dibahas ya, eh, cara dapetin beton, bekisting, sama tulangannya. Nah, si tangga ini dibagi jadi 3 subbagian. Ada anak tangga, ini sisi miring, sama bordesnya, panjang bordes. Oke, terus kita lihat ke gambar yang kita punya. Jadi di gambar struktur, kita coba lihat detail tangganya. Nah, tangga kita itu bentuknya seperti ini. Bentuknya L gitu ya. Nah, ini menerus dari lantai 1 sampai lantai 7. Karena menerus, dia tipikal. Jadi, semuanya sama. Anak tangganya, ukuran anak tangga, ukuran bordes, terus sisi miringnya juga sama. Nah, ada yang bisa tahu nggak? Optrik itu yang mana, antrik itu yang mana? Ada yang bisa bantu tebak? Om, antrik optriknya udah dijelasin di pertemuan kedua kita kemarin. Sekarang pertemuan keempat ya. Nah, jadi kalau di anak tangga itu dia ada optrik sama antriknya. Kalau optrik itu dia berarti tingginya, antrik itu alasnya. Nah, biar gampang, antrik itu kan depannya A. Nah, A itu buat si alas. Kalau optrik berarti sisanya itu tingginya. Itu. Nah, di gambar ini kita bisa lihat dia tuh dari bordes ke bawah ke slab itu ya, itu 2 meter. Sedangkan di dalam ini tuh ada berapa anak tangga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sampai sini ya. Oh, itu kita bisa tahu nih optrit antriknya berapa. Karena tingginya udah ada, terus lebarnya juga. Lebarnya itu 2,25. Jadi tingginya 2 meter dibagi 10 karena ada 10 anak tangga. Nah, terus nanti antriknya atau alasnya berarti sama juga 2,25 dibagi sama banyaknya alasnya ada berapa? Ada 10. Oke. Terus di bagian sampingnya dibilang di sini tuh si bordesnya, ini bordes ya. Bordesnya itu ukuran 3,35 dengan panjangnya 4,85. Kita masuk ke cara baca rumusnya. Di sini seperti biasa ada keterangan komponen betonnya, terus di bawahnya ada beton, bekisting, sama tulangan. Kalau beton itu rumusnya ini ya, sama seperti yang udah ada di slide. Nih, anak tangga, sisi miring, sama bordes. Terus ini tuh udah total keseluruhannya nanti di sini subtotalnya dari si beton, sisi miring, sama bordes. Di sini kan ada dimensi anak tangga, dimensi plate-nya atau sisi miring ya. Terus ini dimensi bordes. Di dimensi anak tangga itu ada optrit sama antritnya, lebarnya. Jangan lupa semua unit di sini tuh adalah dalam satuan meter. Jadi teman-teman kalau misalkan gambarnya itu milimeter harus dikonvert dulu ke meter. Oke. Nah, di sini ada optrit, antrit, sama lebarnya. Lebar sih tangga. Lebarnya itu maksudnya yang
bagian ke sana. Lebarnya berapa? Kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini kan tadi optritnya itu adalah tingginya. Di sini 2 dibagi 10, 2 meter dibagi 10. Terus antritnya 2,25 dibagi 10 juga. Dapat 0,225. Dengan lebarnya berapa nih? Sana ya, 2,3. Terus kita hitung banyaknya ada berapa. Nah, di sini kan di gambar udah kelihatan. Banyaknya ada 19 anak tangga. Taruh di sini 19. Terus kita lanjut ke dimensi plate-nya atau sisi miring. Nah, ya, sisi miring ini. Sisi miringnya itu eh ini kan udah ketahuan nih alasnya 2,25, tingginya 2 meter. Berarti sisi miringnya itu Pitagoras ya. Jadi sisi alas akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Didapat sisi miringnya. Sisi miringnya 3 meter. Terus lebarnya sama nih kayak anak tangga, lebarnya 2,3 dengan ketebalan 0,2 si eh, Z plate-nya itu ngikutin slab-nya. Terus numbernya ada berapa si Z plate-nya? Nah, ini kan satu tangga ya. Kan dia ada 1, 2 gini ya. Dua eh, stepan. Jadi bordesnya ada di sini, terus habis naik dia ada naik lagi. Jadi plate-nya itu ada 2, 1, 2. Sedangkan buat si bordesnya dia panjang dan lebarnya 3,35, terus dengan lebar 4,85. Ini 4,85. Terus dia tebalnya 0,2 juga. Banyaknya dia cuma 1 ya, ini aja. Jadi di bagian sini. Terus di sini ada ribar, nanti kita isi di bagian ribar. Nah, terus ada jumlah, ada number. Numbernya ini keseluruhan tangga yang ada di dalam satu bangunan. Kita lihat bangunan keseluruhan kita punya berapa tangga. Nih, tadi kan kalau lantai 1 ke 2 itu dia butuh ini ya, 1, 2 gini. Jadi ini tuh udah satu paket. Satu bordes berarti satu paket. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia ada 7 paket anak tangga. 7 paket tangga. Jadi di sini kita tulisnya 7. Nah, kalau misalkan teman-teman udah selesai tulis yang bagian pertama ini, nanti bagian 2 udah mengikuti. Dia udah sama dengan dari atasnya. Terus lanjut ke tulangan. Kita lihat. Cari tulangan anak tangga. Nah, ini udah ada detail penurunan tangganya. Jadi di sini dia ada eh, nandain ya, yang bagian anak tangga sama bagian bordes. Kita lihat dulu bagian anak tangganya. Nah, di anak tangga ini dia ada anak tangga sama si Z plate-nya. Untuk anak tangga, dia yang bagian antrit menggunakan D13 dengan jarak 150. Kalau yang eh, alasnya, antritnya, dia pakai sama juga jarak 150
dengan diameter 13. Begitu juga dengan si plate-nya. Plate-nya top bottomnya pakai D13 150. Nah, kita masuk ke rumusnya. Ini di sini udah dipecah untuk tulangan anak tangga, plate, sama bordes. Tulangan anak tangganya ada optrit sama antrit. Optritnya 13, diameternya ini size ya. Size-nya 13, terus antritnya juga 13. Dengan tulangan plate-nya atau sisi miring, itu dia diameternya 13 juga. Terus di sini kita lihat di bordesnya. Bordesnya juga pakai 13 dengan jarak 150. Kalau misalkan nanti teman-teman bingung gimana yang melintang manjang itu bisa lihat lagi di sini detailnya. Di sini kalau yang memanjang itu yang hijau buat si anak tangga. Kalau misalkan si Z-plate-nya tulangan memanjangnya ini tuh yang ini, yang titik ini, oranye. Kalau ini melintangnya yang warna hijau. Jadi kalau memanjang itu maksudnya memanjang ke arah lebarnya tangga ya, gitu. Terus eh, sama juga si bordesnya dia pakai diameter 13. Nah, kalau udah ada diameternya, kita lanjut ke nih dimensi plate-nya udah sama dengan juga ya, nggak usah diganti. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di rumus ini, kalau udah sama dengan nggak usah diganti. Yang nggak ada sama dengannya baru diganti. Kan udah ada sama dengannya semua nih, nggak perlu diganti lagi karena dia udah ngeling di atasnya. Oke, kita lanjut ke rebarnya. Nah, ini juga udah sama dengan kan, udah rumus. Itu maksudnya si diameter tadi, diameter 13 ini kan diameter 13 itu milimeter. Jadi kita convert lagi ke meter, jadi 0,013. Terus ada spasinya nih, space-nya kan nggak ada sama dengan, berarti kita harus isi manual. Dan tadi space-nya si anak tangga itu 150. Ingat semua yang digambar itu milimeter, sedangkan yang di dalam sini adalah meter. Jadi kita harus ubah ke meter yaitu 0,15. Nah, udah ada rumusnya, nggak usah diganti lagi. Jadi ini tuh banyaknya. Berapa banyak si tulangan ini, tulangan anak tangga yang dibutuhin. Oke, terus ini juga udah sama dengan jam. Nah, ini totalnya nanti udah sesuai rumus yang udah kita bikin kemarin yang di PPT. Itu juga dengan yang bordes dan Z-plate-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain untuk stairnya atau masih ada yang kurang jelas? Nah, kalau misalkan si tulangan memanjang anak tangga ini, dia itu cuma ada di ujung sini aja, di ujung tangga. Makanya dia tuh cuma butuh satu. Kayak gini.
Tapi kan dia ada 19 anak tangga. Jadi nanti dikalikan dengan si 19 buah anak tangga untuk keseluruhan total rebarnya atau tulangannya. Tuh. Kalau udah state, ini kita lanjut ke perhitungan struktur baja. Jadi karena kita di struktur ini nggak ada parapet sama retaining wall, tapi ini aku tetap kasih di sini ya, in case nanti teman-teman punya proyek yang ada desain parapet dan retaining wall-nya. Oke. Nah, aku juga mau ngasih tahu, jadi eh, pertemuan kita itu sebenarnya sudah ini ya, ada sesi kosong. Jadi teman-teman boleh request nanti kira-kira kebutuhannya apa aja yang mau dihitungin. Nah, kemarin itu eh, batch kemarin kita ada request buat hitung ini perhitungan turap, pondasi turap. Nah, sebenarnya pondasi turap itu nggak ada di dalam pembahasan kita, pembahasan umum. Tapi karena kita punya waktu berlebih, jadi kita bisa eh, hitung si pondasi turap sesuai dengan kebutuhan kalian. Nanti kalau misalkan kalian butuhnya hitung yang lain, nggak apa-apa request aja. Kalau ada waktu tambahan, kita bisa bahas bareng-bareng. Oke. Oke, kita lanjut ke perhitungan struktur baja. Jadi, kalau di dalam baja itu, biasanya kita gunain untuk struktur upper sama atap ya. Jadi kalau upper itu, yang termasuk upper adalah semua struktur di atas tanah. Yang di atas tanah ada kolom, balok, alat lantai, terus lanjut ke roofing. Nah, ini tuh salah satu contoh struktur baja. Dari bawah nih, ini dia ada frame kolom, terus dia ada balok. Nah, ini tuh ada bracingnya. Yang X ini bracingnya. Terus di sini ada namanya sidewall. Dia yang sebagai pengaku kolom ke kolom, antar kolom. Terus dia ada balok juga nih. Di sini ada baloknya. Nah, ini framing untuk roofnya, roof framing. Terus ada purlin juga. Nah, purlin ini sama eh, fungsinya sama kayak si sidewall gird ini. Fungsinya itu sebagai pengaku, pengaku antar struktur. Kalau di sini berarti dia pengaku buat roofing. Nah, di kolom ataupun di roofing dia juga pakai ini bracing. Jadi selain diikat sama purlin, dia juga diikat sama si bracing ini. Ini namanya bracing. Tuh. Ini biasanya ini struktur untuk pabrik ya, kalau kayak gini. Di sini ada eh, gulungan zinc kalum, terus pakai skylight, ada roof cappingnya, kayak gitu. Ini biasanya untuk pabrik ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk detailnya. Jadi tadi seperti yang aku jelasin, ini adalah struktur utamanya, framingnya. Terus ada roof purlin, purlin, bracing, sama ada sagrot nih. Nah, kalau sagrot itu fungsinya untuk mengkaitkan si purlin ke purlin, antar purlin. Jadi antar purlin ini dia diikat lagi sama namanya sagrot. Terus nanti di sini ada fly bracing lagi. Pokoknya kalau misalkan baja itu detailnya lebih banyak pas di roofing sih. Karena
eh baja itu kan dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus saling mengkaitkan satu sama lain. Sama juga sih sama kayak struktur beton. Beton kan kolomnya dikaitkan dengan balok kayak gitu ya. Terus baloknya juga nanti nyatu sama si slab. Begitu juga dengan struktur baja. Terus di sini teman-teman kalau misalkan di stasiun-stasiun ya, stasiun kereta api, pasti lihat ini kanopi, namanya kanopi. Terus dia ada kayak gini nih, si bracingnya diikat sama kaitan kayak gini. Ini namanya turnbuckle, turnbuckle. Jadi dia yang ngikat si bracingnya, antar bracing. Oke, nah kita lihat lagi ke struktur baja kita di gambar. Nah, di gambar itu kita punya ini ada namanya gording. Gording itu yang bagian ini nih, gording atau purlin ya. Sama si purlinnya ini dia menggunakan C 200 kali 75 kali 20 kali 4. Ini namanya profil, profil baja. Nah, ini profilnya D12 bracing D12 itu profil. Ini juga 450 kali 200 itu profil. Nah, sedangkan yang di depannya IWF, terus D, terus ini C ya, harusnya ini ada C-nya. Nah, itu namanya jenis baja yang digunakan gitu. Nah, struktur utamanya ini framingnya menggunakan IWF 450 kali 200 kali 9 kali 14. Terus di sini dia ada pengaitnya, ada bracingnya. Bracingnya itu pakai diameter 16. Jadi dia pakai diameter yang sama kayak buat tulangan ya, D16. Terus ini ada sagrot. Sagrotnya juga pakai diameter tulangan yang ukurannya 12 dengan jarak per 2000. Ini boardingnya jaraknya per 1,25 meter. Itu. Nah, si atap kita ini ditutup sama ini lembaran zinc kalum bergelombang yang tadi paling depan ya, yang ini. Nah, ini penutup atap kita. Ini spesifikasi detailnya. Tuh. Terus di bawah si zinc kalum ini dipakai ini bubble thermal insulation. Jadi si bubble thermal insulation ini gunanya buat menahan panas yang ada pada ini lembaran zinc kalum kalau kena sinar matahari. Jadi ditadahin lagi nih sama si thermal insulation biar bawahnya itu nggak terlalu panas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini struktur potongan kita ya, tampaknya tampak dari samping. Kalau ini tampak dari atas. Jadi di atap kita itu kan seperti ini. Ada yang pakai atap, baja, ada yang ini dak atau semen aja. Tuh. Nah, bagian yang atap baja ini, teman-teman tadi kita udah bahas ya, framingnya, terus sagrot, purlin, itu bagian yang mana aja. Nah,
Ini udah aku tandain. Jadi kalau si IWF atau framing kita, frame utama itu yang ini nih, yang pink. Dia ada di bagian sini. Jadi yang pink-pink ini adalah frame utama yang menggunakan IWF 450 kali 200 kali 9 kali 14. Terus kita lanjut ke gording atau purlin. Jadi purlin itu pasti dia tegak lurus dengan si frame utama. Ini kan frame utamanya kayak gini. Berarti dia tegak lurus. Ini namanya purlinnya. Sedangkan kalau si sagrotnya dia sejajar. Sejajar sama si frame utama. Terus ada bracingnya. Bracingnya ini yang hijau nih. Jadi tiap modul satu kayak gini dia punya dua bracing. Dua bracing ini punya 4 turnbuckle. Jadi dia ada 4 pengaitnya. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modul. Berarti nanti turnbuckle-nya dikali 10. 4 kali 10. Oke. Dan kita lanjut ke perhitungannya. Di sini kan di perhitungannya teman-teman bisa lihat banyak banget ada sheet-nya ya. Ada concrete formwork rebar, terus ada quantity steel. Kalau kita lagi ngerjain steel, teman-teman uh, pakainya di sheet ini, quantity steel. Nah, nanti dia itu ngelink sama tabel baja ini. Jadi, misalnya kita punya si ini, IWF 450. Nah, ini pakai yang IWF 450. Ini kan ya. Nah, di sini tuh cara bacanya gini. Ini jenis steelnya, terus di sini ada kilogramnya. Biasanya kilogramnya itu ngikutin panjang satuan dari pabrikannya. Jadi pabrik itu biasanya udah ngebuat kalau IWF satu panjangnya itu adalah 12 meter. Jadi kalau teman-teman lihat di tabel baja, ini tuh berat untuk 12 meter. Nah, kita kan perlu tahu per meternya aja ya. Berarti nanti dibagi. Jadi 912 dibagi sama 12 meter. Dapatlah kilogram per meternya. Jadi untuk 1 meter dia beratnya adalah 76 kilo. Kalau misalkan teman-teman ngerjain ini, nah ini kan kita bacanya gini. Jadi ini di sini ada mark atau lokasi gitu ya, atau tandanya. Jadi biasanya kalau di gambar struktur, dia tuh bakal nandain kayak ini T1 untuk truss atau frame utama gitu. Dimensinya pakai berapa. Nah, ini tuh harus ditulis lengkap. Tulisannya sama kayak si tabel baja ini di dalam sini. Kenapa harus sama? Karena dia ngeling di sini. Nah, di weight sini. Jadi teman-teman nggak usah satu-satu lagi ngelihat tabel baja terus masukin ke sini. Karena di sini udah di link ke sheet quantity steel-nya. Nah, ini area buat gimana. Terus length-nya berapa. Length atau panjangnya. Terus di sini ada nose of member. Ada berapa banyak yang panjangnya segini. Gitu. Terus nanti dikalikan length-nya dikali dengan nose of member-nya. Jadi total length-nya didapat dari hasil perkalian. Terus di sini ada size and weight-nya. Nah, weight-nya tadi udah ada ya di tabel baja. Sesuai sama ini. Kalau misalkan ini kalian ganti, otomatis weight-nya nanti akan terganti. Terus untuk total weight-nya itu perkalian antara si size-nya sama si weight-nya, sorry, sama total length-nya. Ini kita coba kerjain.
sama si framingnya dulu. Framingnya pakai WF 450 kali 200 kali 9 kali 14. Untuk area yang horizontal ya, karena ini frame-nya horizontal. Terus lengthnya berapa? Ya, kita kan punya framingnya itu miring ya. Kita harus cari tahu si sisi miringnya dulu. Biasanya kan kita punya eh, alas sama tingginya. Alasnya itu 11,5. Dapetnya dari 23 bagi 2 kan? Ini 23 nih dari ujung ke ujung framing. Terus bagi 2 karena frame kita setengahnya ini aja yang kita hitung. Dibagi 2 dapatnya 11,5. Terus ditambah sama tingginya. Tingginya itu dia 31,4 sampai 34,8. Berarti 3,4 ya tingginya. Di sini berarti akar dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Dapatnya 11,992. Jadi ini sisi miringnya 11,9. Terus dia ada berapa banyak? Kita hitung di sini. Satu, ini kan 11,992 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Jadi dia ada sebanyak 12 buah. Gitu. Terus purlinnya. Nah, purlinnya ini kita lihat lagi. Kan purlin si hijau ini ya. Purlinnya itu ada berapa meter? Kita kurang kelihatan ya. Lihat di gambar. Tadi purlinnya itu kan yang sejak ini ya tegak lurus ya. Tegak lurus dengan framingnya. Berarti yang ini kan bagian ini. Nah, satu dari grid 2 sampai grid 7. Ini ada satu, 2, 3, 4, 5. 5 kali 7 meter. Berarti satu purlin itu panjangnya 35 meter. Terus banyaknya ada berapa? Nah, ini kan dia sepanjang ini ya, sepanjang ini. Nah, sepanjang ini itu dia panjangnya adalah 20 meter. Jadi 20 meter dibagi sama yang tadi dia mintanya berapa? Nih, si purlinnya itu jaraknya 1,25. Berarti 20 meter tadi dibagi sama 1,25. Jadi di sini ada 16 purlin nih yang arah ke sana. Nanti hijaunya ada 16 buah. Terus lanjut ke si sagrot. Sagrot adalah yang sejajar dengan frame utama. Nah, si sagrotnya ini kan seperti ini gambarnya. Panjangnya berapa? Nah, panjangnya sama kan sama si framingnya yang tadi. Framingnya segini. Terus kita hitung lagi. Dia ada berapa banyaknya. Nah, karena ini dia framingnya satu doang, 11,92 itu kan cuma satu ya. Berarti ini kita kali dua. Karena kanan kiri. Nih, yang kanan sama yang kiri. Terus banyaknya ada berapa buah? Nah, karena dia bagian ini, berarti dia harus lihat yang sisi ini nih. Sisi ini kan 35 meter dibagi sama jarak yang dia butuhin. Jarak yang dia butuhin tadi dia butuhnya si sagbotnya adalah
per 2 meter. Jadi 35 dibagi 2. 35 bagi 2. Nah, nanti hasilnya kayak gini nih. Ada 18 buah si biru. Dari sini, dari atas sampai bawah. Terus lanjut lagi ke si bracing. Nah, ini kan bracingnya nih. Bracingnya karena dia miring, berarti kita harus cari tahu lagi sisi miringnya itu berapa. Ini kan udah ketahuan tingginya 7 meter, terus sisi sininya 10 meter. Berarti 7 kuadrat tambah 10 kuadrat diakarin. Dapat 12,207. Nah, itu tuh cuma buat satu ini ya, satu bracing. Dia kan ada 2 bracing ya, satu, dua. Nah, kita hitung ada berapa banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Berarti dikali 2. Jadi si bracingnya ada 20. Nah, di sini ada turnbuckle-nya. Jadi kalau kalian udah ngisi bracing, banyaknya member ini, nanti dia udah langsung nih dikalikan 2 dikali 20. Totalannya berarti dia butuh 40 turnbuckle. Gitu. Nah, terus di sini ada mesh plate for join sama connection HT bolt. Yang dimaksud di MS plate ini tuh apa sih? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, di sini kan dia ada koneksi ya. Nih di sini nih. Koneksi antara kolom sama balok misalkan atau sama framing. Kan dia harus ada plate-nya. Terus dia ada eh, boltnya juga ya atau bautnya. Nah, ini juga ada koneksi gitu. Ini sebenarnya bisa kita hitung satu-satu, tapi biasanya itu eh, banyaknya adalah 10% dari totalan kilogram semuanya ini, struktur utama. Nah, sedangkan untuk si boltnya, kita pakai 5% dari totalan ini semuanya. Nah, kenapa sih bisa dapat 10 sama 5% gitu ya? Ini tuh perhitungan di proyek masing-masing. Kalau misalkan di suatu proyek itu dia udah bikin 10% dan di lapangannya ternyata benar cuma ngeluarin 10%, berarti angka ini bisa kita pakai. Tapi kalau misalkan ternyata di lapangan kurang dari 10%, ya bisa juga 8% gitu ya. Nah, berarti ini kita ganti 8%. Tapi ini udah angka amannya 10 sama 5%. Itu. Ini buat lebih detailnya lagi, coba aku kasih lihat. Share. Nah, kayak gini nih. Bisa juga dihitung satu-satu atau dipakai ini perumpamaan safety factor. Jadi angka amannya segini. Terus coba lihat for. Nah, kayak gini-gini nih sambungan-sambungannya. Sambungan-sambungan ini kan banyak nih. Makanya kita pakai dia nilainya 10%. Oke, aku lanjut ke perhitungan arsitektur. Jadi kalau misalkan struktur kita udah selesai semua, di sini ada ini ya, eh, EP. EP itu aku jadi lupa. Hmm. Dia kayak plate yang buat gabungin antara kolom beton sama atap baja. Kolom beton. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Kalau misalkan balok ketemu kolom,
Yang baja itu dia pasti pakai plate. Nah, ada plate-nya. Terus kalau misalkan ada plate-nya, berarti di dalamnya ada angkur boltnya pasti. Nah, bentar, ini yang oke. Nah, kayak gini. Di sini kan ada angkur boltnya. Biasanya kalau misalkan balok ke kolom itu dia pakai angkur boltnya sebanyak empat buah. Tapi kita lihat lagi nanti kalau misalkan desain strukturnya butuhnya 6, berarti kita ikutin sih desain strukturnya. Ini kita asumsi dulu sekarang. Terus ini ada lengthnya. Jadi lengthnya itu eh, nggak lebih besar dari kolom yang kita pakai, dimensi kolom yang kita pakai. Dimensi kolom kita kan 1 meter kali 1 meter. Terus roofingnya itu ini kan 450 kali 200. Jadi kita pakai setengahnya, kita ambil setengah dari 1 meter, 0,5. Panjangnya terus lebarnya 0,45. Ini juga masih asumsi. Kalau misalkan teman-teman punya detailnya, nanti disesuaikan dengan detailnya, detail strukturnya. Terus ini nose of member berapa banyak yang kena kolomnya. Oke, di sini ada. Nanti totalannya butuhnya berapa banyak boltnya. Oke, kalau si bajanya udah, kita lanjut. Ini tuh nggak bisa dilihat. Perhitungan si tektok. Balik lagi ke sheet yang lembar perhitungan. Jadi di lembar perhitungan ini yang kita hitung di sini tuh cuma pekerjaan arsitektur sama pekerjaan persiapan sama tanah, galian tanah. Nah, di sini buat yang konkret, yang di sini buat yang steel. Oke, kita masuk ke pekerjaan pasangan dan finishing dinding. Karena pekerjaan bajanya udah selesai. Nah, jangan lupa nanti kalau misalkan udah selesai semua, direkap tetap di sini. Ini ada kilogramnya, terus pekerjaan tanahnya juga. Kita masuk ke pekerjaan pasangan dan finishing dinding. Jadi kita itu pakainya pasangan dinding setengah batu bata dengan adukan 1:3. Ini tuh nanti ngaruhnya ke harga ya. Kalau untuk perhitungan semua sama, mau pakai yang setengah batu bata, 1 batu bata, atau berapa banyak campurannya, itu hitungannya sama. Panjang kali lebar si dindingnya. Nah, buat mempermudah perhitungan, itu kita breakdown dulu dari per lantai. Lantai-lantai yang berbeda atau yang nggak tipikal, itu kita breakdown. Ini ada lantai 1. Terus kalau udah lantai 1, kita breakdown lagi. Bisa per eh, ruangan atau bisa per grade kayak gini. Misalkan grade 1 kayak gini. Nah, di grade 1 itu ada berapa banyak si dindingnya. Nah, ternyata di grade 1 itu full ya, dindingnya dari ujung ke ujung. Nanti perhitungannya akan kita kurangin sama pintu dan jendela. Tapi untuk saat ini kita hitungnya full dulu.
Nah, si grid 1 dia kan full nih dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung itu dia ukurannya 5 meter nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5. 25 meter. 25 meter. Terus di sini adalah tingginya. Nah, tinggi per lantai itu dia 4 meter ya. Berarti ada tinggi. Nah, nah, di sini. Ini kan per lantainya ada 4 meter ya. Dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Terus kita lanjut lagi di grid 2. Di grid 2 itu dinding kita cuma ada di bagian ini aja nih. Berarti cuma 5 meter. Terus di grid 3 ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 20. 4 kali 5, sorry. Dapat 20. Terus di grid 4 dia cuma bagian sini aja. Berarti cuma 5 meter. Di grid 5 ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 5, 20. Nah, terus lanjut lagi di antara grid 5 sama grid 6, ini ternyata ada si saf nih. Buat si penutup toilet sama si saf. Satu grid aja berarti dia 5 meter. Berarti di ini 5 meter ya, 5 meter. Terus di dalam toilet itu juga pakai dinding-dinding bata. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau misalkan teman-teman didetailin pakai AutoCAD, itu hasilnya satunya 2,5, ada yang 1,5. Jadi ini 2,5, nah ini 1,5. Didetailin juga. Terus dari ujung ke sini, ujung ke ujung, nanti kita pakai grid ini deh. Yang ini. Oke, kita lanjut ke grid 6. Grid 6 ada 1, 2, 3, 4. Ada 20 berarti. Di grid 7 juga. Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu buat yang grid 7. Terus lanjut. Di sini ada grid 6 sama 7 ada ruang genset. Ini berarti 5 meter ya. Meter panjangnya. Terus kita ke grade selanjutnya ada grade A, B, C, D, E, F. Di grade A itu dia dari ujung sampai sini, sampai 7. Berarti 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 7. Di grade A ini 42 meter. Di grade B kita lihat lagi, dia ada 1 di sini, berarti cuma 7 meter. Grade C-nya, kita lihat. Grade C ini 1, 2, 3. 3 kali 7. 21. Sama juga kayak lantai, grade D-nya. Grade D, terus grade E. Grade E-nya di bagian tangga sama saf dan toilet ya. Grade D. Grade, grade E. Grade E-nya ada grade E. Grade E. 1, 2, 3. Berarti sama dengan 7 kali 3. Terus dikurang ini ya. Ada ini di sini nih.
Kita anggap ini 1,5 kurang 1,6. Terus lanjut, grid selanjutnya ada antara grid E dan F. Yang ini ya, buat si penutup toiletnya. Berarti dia 7 kurang ini. Kurang si shaftnya. Kita ambil ini 5 meter ya. 5 meter. Terus lanjut lagi grid terakhir. Ada grid F. Di grid F ini full nih dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 7. Grid F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 7. Nah, tingginya sama semua ya, 4 meter semua. Terus kita lihat nih di detail pintu. Detail pintu buat pengurangannya. Nah, jadi di lantai 1 kita hitung ada berapa banyak pintu-pintunya. Di sini kan ada WD. Nah, ini detailnya nih. Jadi kita pakai glass door, terus ada wooden. Kalau yang glass door itu dia 1,8 kali 2,1 size-nya. Sedangkan si wooden door dia 0,9 kali 2,4. Kalau yang PVC 0,9 kali 2,1 ininya. Terus ada ini juga nih eh, jendela. Jendelanya ada dua macam, ada yang fixed window sama yang hanging. Yang fixed window dia ukurannya 2,7 kali 1,5. Sedangkan kalau yang kecil, yang hanging, ukurannya 1,6 kali 1 meter. Nah, itu kita lihat di detailnya. Nah, di sini kita hitung untuk glass door-nya ada berapa? Ini ada 1, terus 2, 3. Nah, ini glass door-nya ada 3. Terus lanjut ke wooden, wooden door-nya. Ada 1, 2, 3, ada 3 doang. Terus lanjut ke PVC door, PD-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan cuma 5. Tapi kan di dalam sini ada nih. Ini pakai PVC juga si toilet. 5, 6, 7, 8, 9. Terus lanjut ke eh, ini ya, jendela. Kita lihat jendelanya di detail di tampak samping. Nah, ini gambar depannya. Jadi kan di tampak itu dia ada depan, belakang, kanan, kiri. Kita lihat di lantai satunya dulu nih. Ini lantai 1. Di lantai 1 dia punya yang gede. 1, 2, 3, 4. 4 aluminium window-nya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang sisi ini ada lagi ya. 13, 14. Jadi untuk 4 sisi kita punya 14 jendela yang gede. Terus kita lihat lagi jendela yang kecil. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cuma ada 5. Gitu. Terus kita masukin semua detail ukurannya ke detail ukuran tadi. Terus dikalikan dengan banyaknya. Nah, terus karena pintu dan jendela ini hasil hasilnya harus dikurangin sama batu bata tadi yang total. Nanti di lantai 1 ini
totalnya gini. Nah, ini semuanya sampai 97. 97 ini dikurang namanya si pintu dan jendela. Nah, berarti total si lantai satunya 1092 meter persegi. Ini yang dibutuhin untuk lantai satu aja, dinding dan batu batanya. Tuh. Untuk pasangan dinding batu bata lantai satu ada yang mau ditanyain?